Halo semua teman-teman dan semua sahabat salon, saya Yucong. Hari ini kita akan share tentang pewarnaan yang memiliki double pigment. Double pigment? Apa itu double pigment? Double pigment adalah teknologi pewarnaan yang memiliki jumlah pigmen lebih banyak dari Vivasto Hair Color. Jadi double pigment ini diciptakan untuk kita, orang Asia yang tinggal di Indonesia, di mana kita memiliki struktur rambut yang agak berbeda daripada struktur rambut orang Eropa atau mungkin di negara Asia atau dari negara Asia yang lain. Dengan teknologi double pigment ini, kita bisa bikin warna fashion, terutama seperti warna monokrom, warna grey, itu lebih mudah tanpa kita harus melakukan pembikingan rambut hingga putih gitu. Bahkan di level 7, di level 8 kita sudah bisa menciptakan warna dingin dengan sangat mudah. Oke, yuk kita lihat bareng-bareng. Oh iya, betul lagi, nanti kita juga punya teknik yang akan kita sharekan di hari ini, di video yang ini. Itu kita mempunyai teknik yang namanya Z-Light. Z-Light ini adalah teknik yang ringkas, basic fundament, bisa kita gunakan sebagai basic fundamental ketika kita akan latihan highlight juga, tapi hasilnya sangat komersil dan langsung bisa kita terapkan di salon kita. Nah, yuk nanti kita lihat bareng-bareng bagaimana kita bikinnya dan gimana hasilnya. Oke, bersama Vivasto kita belajar bersama. Oke, kita mulai. Parting awalnya kita parting kepala menjadi 4 bagian di bagian belakang dan 2 bagian di bagian depan. Oke, dan 1 bagian di bagian atas. Untuk bagian atas kita melakukan section torsion section atau section tapau kuda dengan berpatokan pada crucial area kiri kanan. Lalu kita tarik dari atas telinga kita lurus dan kita bagi 2 juga di bagian tengah yang belakang dan 2 di bagian bawah. Dan kita lakukan dari puncak telinga juga tegak lurus ke garis yang atas. Jadi partingnya kira-kira seperti ini nih. Cukup mudah kan? Hari ini saya akan menggunakan Bleaching Level 9 dari Vivasto untuk mengerjakan highlight yang akan kita bikin hari ini. Dan Bleaching Level 9 ini akan kita temani menggunakan Celovet mulai dari 10 volt, 20 volt, hingga 30 volt. Yuk, kita lihat bagaimana formulanya. 10 volt kita gunakan di area yang bawah, dan perlahan dari bawah ke atas, ke depan, hingga ke atas yang bagian depan, kita akan menaikkan volumenya perlahan. Jadi pertama kita bisa menggunakan 10 volt atau 15 volt. 15 volt itu adalah yang kita menggunakan 10 plus 20 volt. Supaya apa? Karena waktu di bagian belakang akan mendapat waktu lebih lama daripada di bagian depan. Karena nanti jika kita melakukan bleaching, yang terjadi adalah yang di bagian belakang sudah bisa duluan, karena depannya belum sampai ke tahap yang diinginkan. Bagaimana supaya kita bisa mengejar ketertinggalan itu? Kita menggunakan velocity yang berurutan dari 10, 20, 30, 15, 15, 20, 20, 25, dan 30 di bagian akhir. Dan biasanya 30 yang digunakan di bagian poni. Apakah kita sampai kalau itu menggunakan velocity yang bawah 20 volt, menggunakan level naik, kita bisa mencapai level 10 yang 1 kali proses yang maksimal adalah 2 kali. Sekarang kita mulai aplikasi.
Kita kerjakan mulai section pertama, kiri bawah. Mau mulai dari kiri bawah dulu atau kanan bawah, terserah. Kita ambil satu section dari hairline mengikuti bentuk hairline. Oke. Ketebalannya berapa? Ketebalan sekitar setengah hingga 1 cm. Kalau misal mau lebih tebal bagaimana? Boleh. Silet ini sangat praktis dan boleh dikreasikan lagi sesuai dengan kreativitas kita ketika kita sudah sering mengerjakannya. Biasanya setelah kita rajin untuk bikin highlight, lama-kelamaan feeling kita akan lebih terbentuk. Jadi ketika kita akan bikin highlight, kita sudah bisa kita sudah bisa merasakan bagaimana atau di mana arah highlight kita jatuh dan lainnya bagaimana. Aplikasikan level 9 di lapisan yang kita ambil dan distribusikan level 9 dengan jumlah yang cukup. Untuk apa? Supaya kita dapat memaksimalkan kinerja level 9 hanya dengan 1 kali hingga 2 kali proses. Setelah selesai aplikasi, tempel kembali atau tutup lapisan highlight yang sudah kita bikin menggunakan magic light. Pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan aluminium foil, tapi saya menggunakan magic light. Apa itu magic light? Magic light ini adalah pengganti aluminium foil untuk menciptakan kreasi highlight supaya satu, klien nyaman dengan banyaknya lapisan-lapisan magic light yang biasanya kita menggunakan aluminium foil. Ketika jumlahnya banyak di kepala akan menjadi lebih berat. Magic light ini ringan, otomatis untuk klien kita akan jauh lebih nyaman. Kedua, yang lebih penting lagi adalah magic light ini bisa membantu memaksimalkan kinerja dari proses stitching yang kita lakukan, apalagi ketika kita menggunakan level 9. Kenapa? Magic light ini akan memperpanjang usia dari level 9 yang kita aplikasikan di highlight yang kita bikin. Apabila tidak cukup panjangnya bagaimana? Magic light ini bisa disambung dengan memberikan sisa krim pada magic light yang sudah kita ambil dan kita tempel di bawahnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke section berikutnya. Kita ambil section yang tadi, kita letakkan di bawah. Lalu kita ambil section atasnya dan kita ambil satu garis horizontal mengikuti garis parting yang telah tadi kita bikin di awal. Ketebalannya berapa? Untuk garis horizontal yang tengah ini, apabila mau disulam boleh tebal hingga 1,5 cm. Tapi apabila kita mau bikinnya tanpa sulam atau hanya satu slice biasa, kita sarankan ketebalannya adalah 0,5 cm dan maksimal adalah 1 cm untuk menciptakan hasil yang lebih halus. Apa patokan kita untuk mengambil berapa sentinya? Patokannya adalah jumlah ketebalan rambut. Semakin tebal rambutnya, otomatis kalau kita ngambilnya terlalu tipis, garisnya di tengah terlihatnya kurang itu jelas. Karena section tengah ini lebar, maka magic light yang saya gunakan saya arahkan juga ke samping. Dan kita akan menggabung magic light ini supaya kita mendapatkan bidang yang maksimal di magic light di highlight yang akan kita bikin. Pastikan distribusi krim
atau distribusi bleaching di batang rambut ini sangatlah rata. Untuk apa? Untuk menghindari kalau misal ada bagian-bagian yang terlewatkan. Seringkali ketika kita melakukan bleaching, jadi adalah masih ada bagian-bagian yang mungkin sudah jadi yellow di area sini, tapi di atasnya masih ada orange-nya atau bahkan masih agak red orange, coklat-coklat merah. Nah, distribusi ini penting sekali. Selain untuk mendapatkan hasil yang rata, juga akan menentukan bagaimana hasil yang maksimal yang dapat dicapai oleh bleachingnya. Semakin rata kita melakukan distribusi krimnya, otomatis jumlah bleachingnya akan tercukupi oleh kebutuhan, maksudnya akan mencukupi kebutuhan si rambut. Otomatis dengan itu hanya dengan 1 hingga 2 kali proses kita bisa mendapatkan hasil bleaching yang lebih bersih. Oke, setelah bagian kiri selesai, sekarang kita pindah ke sebelah satunya. Sama, kita pindahkan ini dulu ke bawah. Lalu kita akan mengambil satu lapis yang di bagian atas. Pastikan sectioning yang kita ambil sudah cukup rapi ya teman-teman, karena sectioning ini akan menentukan bagaimana hasil highlight kita nanti terakhirnya. Tapi jangan khawatir, karena dengan teknik silet ini misalnya ketika kita melakukan pekerjaan yang sedikit ada melesetnya, mungkin batunya nggak terlalu lurus, hasilnya tetap akan cantik. Kita sambung lagi. Pastikan distribusi krimnya lebih kurang ratanya seperti ini, supaya kita mendapatkan hasil bleaching yang maksimal. Jangan lupa untuk kita lipat dan kita berikan klip di sudut-sudutnya. Apa? Untuk mencegah kita turun ke bawah, apalagi ketika rambutnya panjang. Oke, setelah kita selesai bagian bawah dan bagian tengah untuk kiri dan kanan, kita akan melanjutkan ke sectioning berikutnya. Sectioning berikutnya adalah diagonal. Diagonalnya dari mana? Diagonalnya dari sudut yang dekat puncak telinga ke tengah di sini ya. Jadi dari sini ke sini. Patokan paling gampangnya apa? Patokan paling gampangnya adalah antar diagonal harus saling menyambung. Lalu kita ambil satu lapis atau satu diagonal. Karena ini sectioningnya sama, cukup lebar, kita akan bikin magic lightnya posisinya sama seperti sebelumnya. Ingat, ketika kita akan melipat magic lightnya, pastikan di setiap lipatan yang kita bikin itu bagian ini harus melengkung, jadi tidak boleh dipencet. Oke, kita lanjutkan ke sebelahnya.
Oke, dan di sectioning ini pas sekali bridging yang kita bikin di awal tadi sudah habis, dan berikutnya kita akan naik dari 10 volt dan kita akan berikutnya bikin di 20 volt. Kalau misal rambutnya tebal, mau dibikin di 15 volt juga boleh. Oke, dengan ini section ini sudah selesai. Kita akan pindah ke section berikutnya. Setelah diagonal yang di area tengah, kita akan melanjutkan ke section berikutnya, adalah section yang atas dekat dengan section yang top. Diambil satu lapis dengan ketebalan boleh hingga 1 cm. Lalu akan kita lakukan sulam. Atau weaving. Kita ambil magic light lagi dan kita lipat magic lightnya ke arah belakang. Lakukan aplikasi press untuk area perbatasan tanpa diarsir, langsung slice saja. Kenapa? Karena area ini sudah disulam dengan ketebalan yang sedang. Ingat, posisi jepit tidak boleh mengganggu rambut. Pada bagian samping ini, kita akan melakukan 3 section. Section pertama adalah 1 diagonal di sini, section kedua adalah 1 horizontal, dan yang ketiga adalah 1 diagonal. Jadi, kalau misalnya untuk memudahkan kita mengingat, sectioningnya itu seperti 3 jari seperti ini. Jadi section pertama dari tengah sini ke puncak. Lalu jangan lupa, supaya hasilnya tidak garis di bagian depan, kita buang yang bagian ujung setengah senti, sekitar setengah senti sampai 2,5 cm. Oke. Lalu kita lipat magic light searah parting kita, supaya kita mendapatkan hasil aplikasi yang rapi. Kita lanjutkan ke section berikutnya. Berikutnya kita ambil 1 garis horizontal dari sini ke tengah.
Sama, untuk section ini kita buang sedikit yang di bagian hairline luar. Dan sama, kita akan buang sudut atau ujung hairline-nya. Setelah bagian kanan kita sudah selesai, kita akan melakukan hal yang sama pada sebelah kiri atau sebelah satunya. Oke, dengan ini bagian samping, kanan, kiri, dan belakang sudah selesai, dan kita akan berlanjut untuk bagian top. Nah, bagian top ini patokannya adalah jika belahannya ada di sebelah kiri, kita berdirinya di sebelah kanan belakang. Jika belahannya ada di sebelah kanan, maka kita berdirinya di sebelah kiri belakang, menghadap ke sana. Jadi posisi badannya kita ini serong. Jadi kalau belahannya di kiri depan, kita berdiri di kanan belakang, ngadep sana, ngadep kiri depan, karena berlawanan. Kalau belahannya di kanan, kita berdirinya di sebelah kiri belakang, ngadep sana. Kalau poni depan atau belahannya di tengah gimana? Boleh di kanan, boleh di kiri, boleh di tengah. Hasilnya kalau misal kita belahannya di tengah dan kita berdirinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri, hasilnya akan lebih soft. Jadi kalau misal belahannya di tengah dan kita berdirinya posisinya di belakang, hasil highlightnya akan lebih terlihat jelas. Kalau menggunakan poni depan, untuk bagian depan nanti hanya bikin highlight poni biasa. Tapi kali ini karena kita memiliki rambut yang panjang, kita umpamakan apabila belahannya di sebelah kiri depan, dan kita akan berdiri di sebelah kanan belakang menghadap sana. Oke, yuk kita mulai dan kita akan lihat dari dekat. Yuk, sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan mengerjakan dari sebelah kanan belakang, dari sebelah sini. Oke, dan kita arahnya berdiri ngadep sana, kiri depan. Yang pertama, kita ambil satu section. Sekarang kita akan mengambil satu section paling lebar. Jadi posisi berdiri di sana kita akan bikin satu garis horizontal dari posisi kita berdiri. Patokan garis lurusnya apa? Patokan garis lurusnya adalah dimana kita bisa menjangkau atau membuat satu garis lurus dengan garis
lebar di area top bagian. Lalu kita akan melakukan sulam atau ukuran weavingnya seberapa. Ukuran weavingnya boleh dikreasikan, boleh tebal, boleh tipis. Tapi kalau misal sulamnya atau weavingnya tipis, berarti kita harus bikin partinya lebih weaving yang kita bikin hari ini adalah makro untuk bagian top, dimana weavingnya lumayan lebar. Oke, setelah satu horizontal hadap sana ya, kita bikin satu diagonal. Jadi ini hasilnya itu seperti huruf Z tapi terbalik. Satu diagonal. Sama untuk section ini kita akan melakukan sulam, dan jangan lupa kita harus membuang sudut-sudutnya. Paling pinggiran, tepian. Tepiannya lalu kita sulam. Untuk section atas ini kita menggunakan 30 volt. Kenapa? Karena di bagian atas akan mendapatkan waktu lebih singkat. Level main ini maksimal adalah 30 volt dan tidak boleh kontak dengan kulit kepala. Setelah satu horizontal dan satu diagonal, kita akan kembali untuk membuat satu horizontal. Yang pertama tadi satu horizontal, satu diagonal, dan kita akan bikin satu horizontal lagi. Posisi berdiri kita masih tetap sama, berada di sebelah kanan belakang. Akan ambil satu horizontal. Untuk bagian ini opsional, boleh kita sulam, boleh kita ambil satu slice. Tapi kali ini kita akan melakukan sulam. Untuk bagian yang terakhir, bagian depan, kita akan melakukan sulam pada area hairline. Dari area hairline
yang bagian depan ini sangat disarankan melakukan sulam yang tipis. Jadi hindari pengambilan yang terlalu tebal, atau kalau sectioningnya tebal bagaimana? Sectioning tebal tapi berarti sulamnya harus tipis. Tidak sampai tipis banget sampai nggak kelihatan juga enggak, kira-kira segini. Dengan ini parting highlight menggunakan level line dengan parting C-light sudah selesai, dan kita akan biarkan berproses dan kita akan sambil cek visual hingga ke target yang kita inginkan. Teman-teman, sekarang kita akan ke bagian formula. Apa itu formula? Formula itu kita siapkan pencatatan sebelum kita mencampurkan warna yang akan kita gunakan. Oke. Pertama, kita gambar dulu. Jadi ini adalah acuan untuk dari pangkal dan ini adalah pertumbuhan rambut. Yang pertama, kita mengerjakan formula. Dari pangkal dilewatin 2 cm ke ujung. Ini untuk formula yang pertama. Formula yang kedua adalah untuk pengerjaan pangkalnya saja yang 2 cm di pangkal. Oke. Yang pertama, kita akan menggunakan acuan dari mix 2. Kita lihat menggunakan 12 dan A11. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan 12 dan A11. Tapi perbandingannya nanti akan kita rubah. Di sini kita menggunakan 12 dan A11 sebanyak 30 gram dan 30 gram. Lalu kita menambahkan 8.5 plus 01 plus 02 sebanyak 8.5 sebanyak 2 cm, 01 sebanyak 5 cm, dan 02 sebanyak 4 cm. Untuk formula yang nomor 1 kita akan menggunakan peroxide 10 volt dengan perbandingan 1:2. Jadi total yang ada di sini nanti misal kalau keluarnya 65 gram, berarti kita menggunakan 10 voltnya sebanyak 130 gram sesuai dengan yang kita timbang. Oke, sekarang kita untuk formula pangkal nomor 2. Kita akan menggunakan 7.12 plus A11. Jadi sebenarnya sama dengan formula yang di atas ini, tapi kita hanya menggantikan 12-12-nya dengan 7-12. 7-12 plus A11 plus 8.5 plus 01 dan 02 sama. Perbandingannya berapa? Kita menggunakan 7-12-nya sebanyak 15 gram plus A11-nya sebanyak 15 gram. 8.5-nya sebanyak 1 cm karena di sini 2 cm dan kita akan hanya menggunakan 1 cm. Tapi untuk 01 dan 02-nya kita akan kasih jumlahnya tetap, jadi nggak usah dikurangin. Yang di sini kita tetap pakai 5 cm. Kita akan menggunakan 02-nya sebanyak 4 cm. Di 02 4 cm, 01 1 cm, dan 8.5 1 cm. Loh, kenapa kok nggak dikurangin? Iya, karena nanti kita mau hasilnya yang di bagian akar hasilnya akan lebih pekat. Oke. Dan untuk ini kita akan menggunakan sama 10 volt, tapi perbandingannya adalah 1:1. Jadi misal nanti keluar hasilnya adalah misal 35 gram, maka kita akan menggunakan 10 volt sebanyak 35 gram. Oke. Sekarang kita tentukan waktunya. Pertama kita kerjakan yang formula 1 dulu. Dari 2 cm ke ujung.
Waktunya berapa menit? Kita bisa set waktu di sini sebanyak 25 menit. Lalu kita akan mulai mengerjakan yang untuk nomor 2 yang di bagian akar. Setelah selesai aplikasi, pasang waktu 25 menit. Setelah 25 menit yang ini baru kita masuk ke bagian pangkal dan kita akan set waktu 30 menit. Berdasar apa? Berdasar setelah selesai aplikasi. Jadi semua waktu ini terhitung setelah selesai aplikasi. Oke, yuk sekarang kita akan mulai untuk bikin formula dan kita akan melanjutkan ke aplikasi. Sekarang kita mulai aplikasi. Karena saya ingin sedikit menerangkan, tapi hanya sedikit untuk warna dasarnya, tidak ingin banyak-banyak, tapi tetap ada unsur sedikit menerangkan. Kita aplikasinya kita mulai dari bawah ke atas, karena kita masih ada sedikit mau menerangkan di warna dasarnya. Nggak banyak, tetap kelihatan gelap, tapi tetap ada lifting di warna dasar. Pastikan sebelum kita aplikasi selalu parting rambut menjadi 4 bagian. Supaya apa? Supaya kita bisa rapi ketika kita akan melakukan aplikasi. Jadi urut-urutannya setiap sectioning rambut yang kita kerjakan bisa tertata rapi. Dan jangan lupa untuk memberikan magic light pada bagian bawah. Untuk apa? Supaya hasilnya enggak belepotan satu ke leher. Apabila di klien, kita aplikasinya dilewati 2 cm dari pangkal ke ujung. Tapi karena hari ini kita mengerjakan di manekin, aplikasinya bisa kita langsungkan saja dari pangkal atau dari akar ke ujung. Tapi ingat ya, kalau bisa diorang harus selalu dilewati 2 cm dari pangkal. Sekarang yang penting dari aplikasi itu adalah satu, pengambilan section. Pengambilan section bisa mungkin jangan terlalu tebal, apalagi ketika kita hendak melakukan lifting atau menerangkan warna dasar. Tapi kalau misal kita hanya mau tone dan hanya tone-nya warnanya tipis, bukan warna grey ya, warna-warna coklat agak blond gitu, sectionnya mau agak tebal boleh, supaya hasilnya soft dan masih ada kesan natural untuk coklat-coklat warna dasar. Tapi karena target coklat kita hari ini adalah selain ada warna brownnya, di sini juga ada warna dengan unsur grey. Jadi sectioningnya kita tipis-tipis juga karena kita mau menerangkan warna dasarnya. Terus untuk langkah pengaplikasian yang harus diperhatikan adalah pewarnaan apakah perlu massage atau tidak. Karena hari ini kita menggunakan pewarnaan dari Ilvasto Hair Color dengan seri yang Classico Silver Pearl. Nah, di Ilvasto ini ada perawatan yang namanya 7 Biorus Complex, di mana perawatan tersebut akan aktif ketika kita melakukan gentle massage. Nah, massage seperti apa sih? Itu sebenarnya hanya perlu penekanan pada kuas atau menggunakan tangan, kita gentle smooth gini aja. Tapi kalau bisa jangan sampai krimnya ini keambil di tangan seperti ini. Kalau keambil di tangan seperti ini, krimnya harus langsung dikembalikan gitu. Jadi hanya kayak seperti diratain gini aja deh ya. Nah, dengan ada sedikit penekanan, maka perawatan virus kompleksnya akan aktif. Hasilnya apa? Hasilnya di rambut akan lebih halus dan lebih mengkilap. Pada saat ketika kita melakukan aplikasi itu sebisa mungkin krim jumlahnya juga harus cukup. Jadi artinya adalah jangan sampai krimnya kurang di batang rambut, di mana hasilnya rambutnya masih menyerap, dan kalau dipegang ini seperti kayak udah kering, tidak ada krimnya,
sayang sekali. Kenapa? Karena nanti deposit warna yang dilakukan oleh color menjadi tidak maksimal dikarenakan green colornya kurang gitu. Oke, sekarang saya sudah sampai ke bagian yang paling akhir, dan yang penting harus diperhatikan adalah penggunaan smart blank step 1. Itu sangat penting dan harus kita gunakan kembali pada saat kita melakukan pewarnaan. Kenapa? Untuk mengisi kembali keratin yang hilang di batang rambut kita dan memaksimalkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya pada saat proses bleaching. Hasilnya akan jauh lebih mengkilap, akan jauh lebih empuk di rambut, shiny, dan warnanya juga akan lebih lebih sehat di batang rambutnya. Batang rambutnya sehat, warnanya juga terlihat lebih sehat gitu. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang ini akan kita diamkan selama 35 menit di manekin. Tapi kalau misalnya di klien gimana? Dilewatin 2 cm seperti biasa dari pangkal, kita aplikasikan dulu, kita diamkan 25 menit. Lalu kita aplikasi pangkalnya selesai, kita diamkan 30 menit. Jadi total pendiaman bisa hingga 55 menit. Tapi untuk di manekin ini kita akan diamkan 35 menit saja udah cukup. Kalau lebih lama gimana? Maksimal untuk proses pewarnaan adalah 55 menit di batang rambut, bukan 2 cm pangkal. 2 cm pangkal itu hanya 30 menit. Tapi untuk di batang rambut bisa hingga 55 menit. Tapi minimal adalah 35 menit untuk mendapatkan hasil pematangan warna yang maksimal. Oke, sekarang kita ratakan serum almondnya ke seluruh batang rambut. Dan kita akan mulai styling. Jadi untuk styling hari ini, saya menggunakan serum almond dan primer. Kita sudah sampai ke bagian akhir. Sudah kiri bagian depan aja. Nah, karena ada primer, nyatanya jadi gampang sih. Karena sebelumnya sudah ada dasarannya. Dan yang lebih asik adalah tidak ada residu lengket. Kalau misalnya kita menggunakan gel, seringkali sering kita temui di rambut tuh lengket, dan kadang di rambut jadi crispy, jadi kayak kaku seperti keripik gitu. Nah, kalau pakai primer itu enggak, karena tadi bentuk liquidnya itu seperti oil. Jadi no oil, no oil, minyak tapi enggak berminyak, tapi bentuk, nahan bentuk, itu adalah primer. Oke, stabilisasinya ringan aja, simple. Oke, nah sekarang sudah selesai. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan semprot. Berikan blink spray. Blink spray ini adalah glossy spray anti-statik. Jadi kalau misalnya ada anak-anak rambut yang suka masih keluar gitu, itu bisa kita beri blink spray ini untuk membuat serat rambutnya lebih rapi tapi tidak ada hold, juga untuk memberi menguatkan efek glossy yang sudah ada pada rambut jadi lebih shiny. Setelah kita beli blink spray, lalu bisa kita mulai ngecap.
untuk poni, hari ini saya menggunakan HC Couture Hairspray dari Xiaomi More untuk memberikan sedikit efek gold tapi tidak kaku. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasilnya tadi, Intense Ash Brown dengan Sea Light Matte Grey. Jadi warnanya agak-agak ada metallic matte-nya, dan metallic matte ini adalah efek dari Sea Light tadi, dimana Sea Light-nya warnanya dia jadi matte grey. Nah, kita bisa lihat shiny-nya, dan hasilnya di rambut tetap enak. Dan ini semua dikerjakan hanya menggunakan 1 kali proses lightening disertai dengan perawatan smart plaque beserta serum blue. Styling yang digunakan menggunakan style Perfetto, bling spray dan primer untuk dasaran, serta serum almond pada setiap proses yang kita kerjakan. Oke. Nah, sebenarnya tergantung pilihan warna. Kalau mau lebih kontras, tinggal bikin pilihan warnanya, nanti variasinya yang lebih kontras. Untuk tips-tips dan share selanjutnya, nantikan terus ya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.